Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali di materi meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, melalui model pembelajaran aktif debat, mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang kedua, membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dengan memaparkan di depan kelas. Ketiga, meyakini bahwa perkembangan peradaban Indonesia adalah sunatullah dan metode dakwah yang santun dan moderat. Yang keempat, membiasakan sikap sederhana dan kesungguhan mencari ilmu dan tekun serta damai, semangat menghargai adat istiadat. Terakhir, menganalisis keteladanan para tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia terbagi menjadi dua jalur. Pertama, ada jalur utara, yang kedua ada jalur selatan. Jalur utara dimulai dari Arab Saudi menuju Damaskus, dilanjut ke Baghdad, dilanjut ke Gujarat, dilanjut ke Sri Lanka, dan masuk ke Indonesia. Jalur yang kedua itu jalur selatan, dari Arab Saudi masuk ke Yaman, masuk ke Gujarat, masuk ke Sri Lanka, dan terakhir masuk ke Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia terdapat beberapa teori. Seperti yang pertama ada teori Gujarat, itu abad ke-13 Masehi. Ini dari pendapat Snook Hogrons, berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Yang kedua ada teori Mekah, sekitar abad ke-7 Masehi. Buya Hamka mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia jalur teori Mekah berdasarkan dinasti Tang atau budaya dari Cina yang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Ketiga ada teori Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut dari Persia. Cuman mereka berpendapat bahwa Indonesia ada kemiripan dalam ejaan Arab atau Al-Quran antara Persia dengan Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Selanjutnya adalah teori Cina, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Menurut Selamat, di tahun 1968, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Seperti Sunan Ampel, nama Cinanya adalah Bong Suiho. Sunan Gunung Jati juga, nama Cinanya Toh Abo. Selanjutnya ada teori maritim, itu abad ke-7 Masehi. Menurut N.A. Balok, terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dan penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, ada Sultan Ahmad, ada Sultan Alauddin Diyayat Shah, ada Sultan Alauddin Goa, ada Sultan Zainal Abidin, ada Datuk Tunggang Parangan, dan dilanjutkan oleh para Wali Songo. Tokoh ulama yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh, yaitu dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Beliau ditugaskan atau menyebarkan Islam di daerah Kesultanan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Beliau pernah bertemu dengan seorang Marco Polo. Dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Yang kedua ada Sultan Ahmad, itu dari tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau pernah bertemu dengan Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim terhebat di dunia. Ibnu Battuta pernah mengemukakan bahwa Sultan Ahmad merupakan seorang raja yang hebat dan perkembangan dan kemajuan agama Islam yang luar biasa pesat. Selanjutnya ada Sultan Alauddin Goa, Raja Goa Sulawesi Selatan ke-14. Beliau menyebarkan Islam di Goa.
Selanjutnya ada Datuk Tunggang Parangan, Raja Goa Sulawesi Selatan ke-14. Itu sekitar tahun 1525 sampai 1589 di Makassar. Selanjutnya ada Sultan Alauddin Riayat Syekh. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Aceh. Selanjutnya ulama Sultan Zainal Abidin sekitar tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Beliau pernah mencari ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Dan setelah itu dia balik lagi ke Maluku dan untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kita bisa mencontoh nilai keteladanan yang dibawa oleh para ulama. Yang pertama ada hidupnya sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama, produktif dalam berkarya, selalu bersabar, menghargai perbedaan, dan berdakwah secara damai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.